once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puspitasari, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 12402183061, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Gelombang 1 IAIN Tulung Agung tahun 2021. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk mengikuti praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Gelombang 1 IAIN Tulung Agung tahun 2021. Praktik pengalaman kali ini dilaksanakan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan sistem daring. Dengan artian, praktik pengalaman lapangan dilakukan di lembaga usaha di sekitar rumah masing-masing. Dan untuk kali ini, saya berkesempatan melakukan praktik pengalaman lapangan di lembaga usaha yang berada di Desa Pelosok Padang, Kecamatan Kedongwaru, Kabupaten Tulung Agung, yaitu bertempatan di perusahaan kerupuk keluarga Jaya Cap Dua Bawang milik Bapak Maudi. Dengan mengangkat judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap penjualan produk perusahaan kerupuk keluarga Jaya Cap Dua Bawang pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020. Profil lembaga usaha dari perusahaan kerupuk keluarga Jaya Cap Dua Bawang merupakan sebuah lembaga usaha yang bergerak di bidang industri makanan dengan kerupuk sebagai hasil dari produksinya. Perusahaan kerupuk keluarga Jaya Cap Dua Bawang berdiri pada tahun 1997 di bawah kepemilikan Bapak Maudi. Berlokasi di Desa Pelosok Padang, Dusun Kudusan, RT 2 RW 1, Kecamatan Kedongwaru, Kabupaten Tulung Agung. Merintis usaha selama 24 tahun, Bapak Maudi dengan dibantu oleh 9 orang karyawannya bisa menjalankan usahanya dengan sukses seperti saat ini. Alasan utama Bapak Maudi untuk merintis usahanya hingga saat ini, dulunya Bapak Maudi merupakan seorang tengkulak yang kegiatannya mengambil kerupuk dari perusahaan dan kemudian beliau menjualnya kembali. Dengan inisiatif dari diri sendiri, Bapak Maudi bertekad untuk mendirikan usahanya sendiri. Beliau termotivasi dari keluarganya yang juga merupakan pemilik dari usaha kerupuk yang sukses di daerahnya, yaitu daerah Kediri, di Desa Manis Renggo. Dengan modal awal merintis usahanya yaitu sebesar Rp200.000,
hingga menghasilkan omset jutaan rupiah hingga saat ini. Pelosok Kandang merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung. Desa Pelosok Kandang memiliki letak yang strategis dengan keberadaan dua kampus besar, yaitu Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung dan Universitas Bhinneka PGRI Tulung Agung. Dengan keberadaan letak yang strategis, memungkinkan Desa Pelosok Kandang dikatakan sebagai desa yang cocok untuk membuka usaha. Beberapa usaha yang ada di Desa Pelosok Kandang yaitu diantaranya kos-kosan atau kontrakan. Akibat dari letak yang strategis dengan keberadaan dua kampus besar yang kebanyakan mahasiswanya berasal dari luar daerah, luar pulau, bahkan sampai ke mancanegara. Tidak hanya usaha rumah kos-kosan atau kontrakan yang ada di daerah Pelosok Kandang, melainkan masih banyak lagi usaha yang ada di daerah tersebut. Salah satunya yaitu usaha yang dimiliki oleh Bapak Maudi. Pasalnya, lembaga usaha yang didirikan oleh Bapak Maudi ini sangat familiar di kalangan masyarakat sekitar dan menjadikan usaha ini banjir oleh permintaan pelanggan. Dengan total penjualan hingga ribuan bungkus kerupuk untuk setiap 2 hari sekali dalam produksinya. Selang waktu bersamaan dengan maraknya virus corona yang terjadi di wilayah Tulung Agung, menjadikan usaha dari Bapak Maudi mengalami ketidakstabilan pada penjualan produknya, terutama pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020. Ketidakstabilan dari penjualan produk perusahaan kerupuk Keluarga Jaya milik Bapak Maudi terlihat dari ditentukannya target terjual laku yaitu 1.200 bungkus untuk setiap produksinya, yaitu 2 hari sekali. Tetapi untuk saat ini bersamaan dengan maraknya virus corona yang terjadi di wilayah Tulung Agung menjadikan usaha dari Bapak Maudi ini mengalami ketidakstabilan pada penjualan produknya. Ketidakstabilan yang terjadi pada penjualan produk perusahaan kerupuk Keluarga Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu perusahaan kerupuk Keluarga Jaya menargetkan target penjualan yaitu sebesar 1.200 bungkus untuk setiap kali produksinya, yang terlihat pada bulan Oktober tahun 2020, yaitu pada minggu pertama dengan produksi rata-rata sebesar 1.200 bungkus yang terjual laku. Untuk minggu kedua yaitu 1.166 bungkus yang terjual laku. Untuk minggu ketiga yaitu 1.200 bungkus untuk yang terjual laku, dan minggu keempat 1.316 bungkus yang terjual laku, dan minggu kelima 1.183 bungkus yang terjual laku. Sedangkan pada bulan November tahun 2020 untuk rata-rata produksi penjualannya yaitu pada minggu pertama 1.033 bungkus kerupuk yang laku. Untuk minggu kedua yaitu ada 1.183 bungkus kerupuk yang laku. Untuk minggu ketiga yaitu 1.150 bungkus kerupuk yang laku. Minggu keempat ada 1.233 bungkus kerupuk yang laku, dan untuk minggu kelima yaitu 1.270 bungkus kerupuk yang laku. Dan untuk rata-rata dari hasil produksi pada bulan Desember tahun 2020 yaitu untuk minggu pertama 1.350 bungkus kerupuk yang laku. Minggu kedua 1.216 bungkus kerupuk yang laku. Minggu ketiga yaitu 1.191 bungkus kerupuk yang laku. Minggu keempat 1.183 bungkus kerupuk yang laku. Dan untuk minggu yang kelima
1.310 bungkus kerupuk yang laku. Untuk mengatasi ketidakstabilan tersebut, Bapak Maudi dan karyawannya berupaya untuk memperluas jaringan pemasaran produknya, yang dimana diyakini beliau akan dapat menstabilkan tingkat produksi dan penjualan seperti halnya sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi di wilayah Tulung Agung, terutama di Desa Plosok Kandang. Bersamaan dengan strategi perluasan jaringan pemasaran produk, Bapak Maudi juga tetap menjaga kestabilan kualitas dari produknya. Sekian video laporan akhir dari praktik pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung tahun 2021. Dan jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar kalian dengan tulisan PPL Febi IAIN Tulung Agung terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.